Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Ainun Tri Paradiba, Anissa Sulkaida, Dwi Makfira Uslianti, Fitri Diani Jabir, Muhammad Aswar, Nafil Rizkullah, Nur Anissa Hardini, Nurul Mutmainah, Samsia, dan Suci Ramadhani. Biografi Muhammad Iqbal. Al-Masir Muhammad Iqbal. Sialkot 22 Februari 1873, Punjab, Barat, Pakistan. Wafat tahun 1935. Sejarah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan seorang penyair, filsuf, ahli hukum, pemikir politik, dan reformasi politik. Beliau lahir di Sialkot pada 22 Februari 1873. Lahir dari keluarga yang nenek moyangnya berasal dari lembah Kashmir. Beliau memulai pendidikannya pada ayahnya yang bernama Nur Muhammad, seorang yang dikenal sebagai ulama. Kemudian setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar di kampung kelahirannya pada tahun 1895, segera melanjutkan pelajarannya di Lahore. Di kota ini, ia telah mendapatkan binaan dan gemblengan dengan jiwa muda yang berhati baja oleh Maulana Mir Hasan, seorang ulama kawakan yang merupakan teman ayahnya. Selanjutnya, dan ulama ini memberikan dorongan dan semangat yang mewarnai dan mendasari jiwa Iqbal dengan ruh agama yang senantiasa bersemayam dalam jiwa, menggelora dalam hati, serta menentukan gerak, langkah, tujuan, dan arah, sehingga keberhasilan ulama tersebut dalam membinanya membawa kesan yang mendalam di hati Muhammad Iqbal. Selain itu, di kota ini, Muhammad Iqbal juga bergabung dengan perhimpunan sastrawan yang sering diundang musyarah. Dalam perkumpulan ini, di mana sastra Urdu berkembang pesat dan bahasa Persia semakin terdesak. Pada usia muda, Iqbal membacakan sajak-sajaknya. Berikutnya, Muhammad Iqbal juga memberanikan diri untuk memberanikan sajaknya tentang Himalaya di hadapan para anggota terkemuka organisasi sastra di Lahore. Begitulah Muhammad Iqbal. Masih banyak bidang-bidang lain yang dikuasainya. Dan pengaruh yang sedemikian besarnya sebagai penyair maupun filosof diabadikan sebagai nama beberapa lembah di Jerman, Italia, dan negara-negara lainnya. Dan dalam penderitaan sakit yang begitu lama, beliau juga berpesan melalui syairnya. Kukatakan padamu tanda seorang mukmin, bila maut datang akan merekah senyum di bibir. Bahkan, setengah jam sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau masih sempat membisikkan sajaknya yang terkenal. Modal perpisahan boleh menggema atau tidak. Bunyi nafiri boleh bertiup lagi dari Hijaz atau tidak. Saat si fakir telah sampai ke batas akhir, pujangga lain boleh datang atau tidak. Dan kata paling terakhir sekali yang oleh beliau ucapkan adalah Allah. Saat itulah Fajar 21 April 1938 menjelang matahari terbit menyinari kota Lahore, dunia kehilangan seorang pujangga besar. Saat itu pula, beliau Muhammad Iqbal yang jenazahnya dimakamkan di dekat pintu gerbang Masjid Syai di Lahore, Pakistan, meninggalkan banyak kesan dan pesan yang dapat dipelajari serta direnungkan oleh generasi masa datang. Ide dan gagasan Muhammad Iqbal. Yang pertama, pan-Islamisme. Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial. Namun, itu hanya untuk mempermudah perkenalan belaka atau li ta'arufu, dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Free Personal Causality. Iqbal mengemukakan bahwa adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggungjawaban. Ia memandang kehendak sebagai a free personal causality atau hukum sebab akibat dari kehendak pribadi. Manusia bebas melakukan kehendaknya, namun ia memerlukan pertanggungjawaban dari pelakunya.
Termasuk dalam konsep ini adalah pendapatnya tentang ijtihad. 3. Faham dinamisme. Faham inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan di India. Terapi Iqbal dengan faham dinamikanya ini amat tepat dilihat dari sudut keminoritasan komunitas Muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Karena dengan menyuntikkan semangat dinamisasi ke dalam komunitas Muslim, menyebabkan mereka dapat tampil dengan eksistensinya atau keberadaannya secara penuh. Keteladanan Muhammad Iqbal. 1. Sebagai generasi penerus, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan. 2. Selalu bersifat optimis dan kreatif. 3. Mampu untuk mengambil segi positif dari suatu kebudayaan lain dan mengabaikan segi positifnya untuk kemajuan dan pengembangan diri. 4. Menjadi umat Islam yang mengikuti perkembangan zaman, namun tidak mengikuti budaya atau adat yang bertentangan dengan agama Islam. Muhammad Iqbal merupakan seorang filosof sekaligus penyair. Ia tokoh pejuang ilmu pengetahuan yang berjuang melalui kesusastraan, dan ia juga seorang politikus yang handal